Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Fiturno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Fiturno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Fiturno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi dengan sehat inilah teman-teman kita bisa apa? Bisa terus berkarya, bisa terus bekerja ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan nafkah yang pasti untuk mengejar semua yang kita inginkan dan kita mau. Pada kesempatan kali ini saya sebetulnya enggan untuk berkomentar. Saya sebetulnya enggan untuk membuat video ini karena ini saya terus ditanya melalui WhatsApp langsung, juga telepon, itu disuruh melihat sebetulnya apa yang terjadi kepada artis cantik Vanessa Angel, yang mana pada beberapa tahun yang lalu saya pernah menerawang perjalanan hidup Vanessa Angel ini dari usia kecil, usia 6 tahun sampai saat beliau ini meninggalkan kita. Perlu kita ketahui bersama teman-teman, Vanessa Angel adalah sosok yang sangat baik hati. Ya, memang liku-liku kehidupannya kita bisa saksikan juga ya, sama-sama kita bisa lihat banyak sekali onak dan duri yang dialami oleh Vanessa Angel ini. Dan
meninggalnya pun dengan keadaan yang boleh dibilang mengerikan. Saya juga turut berbelasungkawa untuk para keluarga besar Vanessa Angel dan suaminya, semoga diberikan ketabahan. Dan yang paling berat adalah tentang anaknya. Kalau kita melihat anaknya di media sosial gitu kan, jadi rasa kesedihan itu mendalam. Makanya saya jarang melihat video orang, tapi di rumah itu kan ada keluarga itu kan, itu sering menonton acara-acara seperti itu. Jadi saya mau nggak mau kadang-kadang juga melihat dan merasa prihatin. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali dari sahabat Kiturno Pamungkas request untuk melihat atau menerawang sebetulnya apa sih yang terjadi pada saat meninggalnya Vanessa Angel, dan pasca meninggalnya Vanessa Angel ini apa yang terjadi. Sebetulnya ya itu tadi, sekali lagi teman-teman, saya kurang nggak enak gitu gimana rasanya, tapi akhirnya ya sudah, ini pada kesempatan kali ini saya coba akan mengungkap dari sudut pandang saya, dari sudut pandang supranatural tentunya. Dimulai dari kendaraan yang digunakan oleh Vanessa Angel, ya, itu kendaraan besar. Jadi kendaraan besar ini kalau untuk ngebut teman-teman itu sudah pasti goyang. Apalagi kondisinya jalan tol yang ada di Pulau Jawa itu mayoritas itu pakai cor-coran semen. Ya, karena pakai cor-coran semen itu sudah bisa dipastikan kekerasannya beradu dengan ban itu beda dengan yang ada di aspal. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang rata. Jadi banyak sekali gelombang-gelombang gitu. Karena saya pernah lewat, sering lewat dari Surabaya, tol Surabaya itu pasti lewat yang dilalui oleh Vanessa Angel ini. Tapi mungkin dari arah sebaliknya ya, dari Surabaya, yang sering itu saya dari Surabaya ke kampung halaman saya di Blitar. Karena saya sekarang kan tinggalnya di Batam. Kalau saya pulang kampung di Blitar, dari Surabaya itu saya harus jalan melalui jalan tol sampai di Kediri kalau nggak salah. Itu kalau di arah Jombang ini pasti saya melewati, tapi di arah kebalikannya. Nah, karena itu juga bisa menjadi penyebab kalau di secara realitanya. Jadi mobil yang besar itu pasti oleng kalau dibawa lari. Apalagi jalan itu ada benjolan sedikit aja pasti oleng teman-teman. Makanya mobil-mobil balap itu nggak ada yang pakai mobil besar, semua pakai mobil sedan. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kalau naik mobil besar itu bukan berarti dia bisa kenceng, itu tidak. Justru yang kenceng adalah mobil-mobil yang jenis sedan. Ini kalau dari mobilnya. Terus di situ saya sekilas melihat video itu larinya 120 km per jam. Nah, itu juga mana boleh lari 120 km per jam di jalan tol pun tidak dibenarkan. Ya. Nah, terus itu pasti kendaraannya oleng, sudah bisa dipastikan. Jadi begitu salah sedikit pasti terbanting-banting. Nah, saya yakin sopir yang mengendarai ini, yang yang nyopirin mobilnya Vanessa Angel ini, dia nggak begitu fokus. Kalau ngantuk saya rasa tidak, karena dengan kecepatan seperti itu nggak bisa orang ngantuk dengan kecepatan tinggi, itu nggak bisa. Nah, jadi dia pasti sambil main handphone atau apa. Nah, kalau kita main handphone nggak fokus, atau jajal kecepatan, ngetes drive gitu kan. Nah, itu berakibat fatal lah seperti itu. Itu kalau dari realnya seperti itu ya teman-teman, dari jalannya, dari kendaraannya itu sangat tidak dibenarkan kalau menggunakan kecepatan seperti itu. Ya. Nah, terus selanjutnya
saya akan melihat yang keduanya, ini sosok sopirnya. Nah, sosok sopir daripada Vanessa Angel kalau saya lihat di videonya itu, sewaktu dia habis jatuh itu kan ada jalan sana jalan sini ya teman-teman ya. Nah, itu terlihat itu seperti bukan dirinya. Jadi kalau dari kacamata spiritual itu ada sesuatu yang menempel pada diri sopir tersebut. Mas siapa namanya itu ya? Nah, kan habis terguling itu ada jalan sana jalan sini ya. Kalau saya lihat di YouTube ya, di YouTube-nya itu bukan dirinya. Di situ ada sosok lain yang nempel pada sopir tersebut. Nah, jika ini benar-benar, maka berarti kemungkinan besar di saat terjadinya insiden itu ada campur tangan makhluk halus yang ada di tempat itu. Karena di tempat itu, setelah saya memperhatikan videonya, itu ada semacam jalan, bukan jalan ya boleh bilang, itu memang rame di tempat itu, seperti jalan tapi bukan jalan apa ya, lorong lah, seperti lorong itu. Nah, di situ tempat perlintasan masuk ke arah perkampungan bangsa-bangsa jin makhluk halus. Itu teman-teman. Maka kita harus lebih waspada kalau di tempat itu. Nah, itulah kejadian yang ada pada saat itu. Makanya kondisi sopirnya itu aman, karena dia ditempeli oleh sosok astral yang ada di situ. Begitu terguling-guling, terbanting-banting itu aman. Ya, gitu. Saya malahan berpikir sopir itu bisa aja melihat itu jalan tapi bukan jalan. Nah, pandangannya itu udah bener bahwa ini jalan yang tepat tapi bukan jalan. Itu yang patut dicurigai dan ini bisa menjadi penyebab itu. Karena sering terjadi kita itu melalui jalan, ternyata itu bukan jalan, malahan kita nyasar, nyemplung ke jurang atau ke parit ya. Nah, itu. Yang kedua, ini masalah anaknya Vanessa Angel. Ini juga ada luka sedikit ya. Kalau yang terjadi kepada anak Vanessa Angel ini beda dengan yang apa dialami oleh sopirnya. Kalau sopirnya tadi ada ketempelan semacam bangsa halus atau lelembut itu nempel pada diri sopir tersebut, yang akhirnya apa yang dilakukan itu bisa menimbulkan meninggalnya seseorang atau Vanessa Angel dan suaminya. Kalau anaknya ini betul-betul ada perlindungan dari sosok astral, tapi dia berbeda karena energinya ini energi yang sangat bersih sekali. Boleh dibilang seperti tangan malaikat yang melindungi anaknya Vanessa Angel ini. Makanya dia bisa terselamatkan. Itu sahabat ya. Terus kalau kita melihat seseorang akan meninggal itu sebetulnya itu ada tanda-tanda, itu benar. Itu adalah suatu bentuk kebenaran, ada tanda-tanda. Biasanya kurang 1000 hari tandanya apa, kurang 100 hari tandanya apa, kurang 7 hari tandanya apa, kurang 3 hari tandanya apa, itu bisa dilihat. Dan yang paling utama, biasanya orang yang mau meninggal itu tidak jauh dari hari-hari kelahirannya. Jadi makanya di Jawa itu ada namanya weton-weton, ya tidak jauh dari hari wetonnya. Makanya kita harus, kalau di hari weton kita itu, kalau orang Jawa bilang sebetulnya itu kita tidak boleh bepergian ke sana kemari ya. Itu harus ada selamatannya, ngampir neneton kata orang Jawa, harus ada itu. Nah, jadi itu ada tanda-tandanya ya. Seperti teman-teman lihat di media sosial, sebelum meninggal Vanessa Angel itu pernah memberikan pesan-pesan apa dan apa kepada
orang-orang, ya, terutama dia selalu membicarakan anaknya dan lain-lain, bahwasanya mau pergi, merasa sedih dan terharu dan lain-lain. Itu di video Vanessa Angel sendiri juga ada. Nah, jadi itulah sahabat Kitro Pamungkas yang bisa saya sampaikan, bahwasanya yang terjadi pada Vanessa Angel yaitu di tol area Jombang, ya kalau nggak salah itu kalau dari sisi spiritual atau supranatural, itu penyebabnya bahwa di tempat tersebut ada sebuah lorong yang akan masuk, atau boleh dibilang memang itulah perkampungan bangsa jin atau makhluk halus. Ya, jadi yang namanya orang bikin jalan tol yang hajar saja, mana peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan hal-hal yang gaib aja itu kebanyakan orang juga antara percaya dan tidak. Padahal di dalam diri kita ini ada ruh yang sifatnya gaib. Nah, semoga sekali lagi keluarga Vanessa Angel yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, ya keikhlasan yang sangat tinggi, dan Vanessa Angel serta Mas Bibi ya suaminya ya, Mas Bibi atau siapa, itu dilapangkan kuburnya, dan yang pantas untuk Anda adalah surganya Allah. Karena Vanessa Angel adalah sosok yang sangat baik, sosok yang sangat luar biasa. Yang pasti saya turut mengucapkan berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.